Mengapa bencana terjadi jika Tuhan itu maha baik? Nah, ini pertanyaan yang mungkin muncul juga di benaknya para mualaf atau mungkin juga para muslim. Allah berfirman, dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi bencana juga bisa menjadi pengingat untuk introspeksi. Nah, indahnya begitu. Apakah kita sudah menjaga alam dengan baik? Nah, ini muncul pertanyaan. Lalu apakah kita sudah menolong sesama? Dan apakah kita sudah dekat dengan Allah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan perlu kita jawab kalau ketika kita ditimpa suatu bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah mengapa bencana terjadi jika Tuhan itu maha baik. Nah, ini pertanyaan yang mungkin muncul juga di benaknya para mualaf atau mungkin juga para muslim. Pertanyaan ini sering kita dengar dan mungkin juga masih kita belum paham. Maka di pagi ini kita coba bawakan topik ini untuk sama-sama kita mengupasnya. Pertanyaan ini sering muncul ketika kita melihat bencana alam, musibah, atau penderitaan di dunia. Jika Allah maha baik dan maha penyayang, mengapa dia membiarkan bencana terjadi? Nah, dalam Islam, semua kejadian termasuk bencana bukan tanpa tujuan. Saya rasa para pemirsa setuju dengan apa yang tadi saya katakan. Oke, ada beberapa hikmah dan alasan mengapa Allah mengizinkan bencana terjadi. Nah, mulai kita kupas satu persatu ya. Satu, ujian bagi manusia. Allah menciptakan dunia sebagai tempat ujian, bukan tempat kesempurnaan. Setiap manusia pasti diuji dalam berbagai bentuk, termasuk melalui bencana. Nah, sekarang kita mulai paham ya, bahwa musibah itu adalah ujian bagi manusia. Karena memang diciptakan dunia ini untuk diuji. Jadi bukan tempat yang sempurna. Allah berfirman, dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi bencana adalah salah satu bentuk ujian untuk melihat siapa yang bersabar dan tetap beriman kepada Allah. Nah, ini proses berarti bencana itu. Oleh karena itu kalau terjadi bencana berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersabar. Nah, yang kedua, pengingat dan perbaiki diri. Terkadang manusia terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan Allah. Bencana bisa menjadi peringatan agar manusia kembali kepadanya. Jadi ini semacam peringatan gitu. Oke, Allah berfirman, dan kami tidak akan menimpakan suatu azab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ini diambil dari Quran surah Al-Isra ayat 15. Nah, jadi bencana juga bisa menjadi pengingat untuk introspeksi. Nah, indahnya begitu. Apakah kita sudah menjaga alam dengan baik? Nah, ini muncul pertanyaan.
Lalu apakah kita sudah menolong sesama? Dan apakah kita sudah dekat dengan Allah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan perlu kita jawab kalau ketika kita ditimpa suatu bencana. Jadi ini pengingat, warning buat kita. Ya, reminding, warning. Ya. Nah, ketiga, sebagai teguran atau akibat perbuatan manusia sendiri. Nah, jadi bencana juga bisa terjadi akibat kesalahan manusia sendiri, seperti perusakan lingkungan, keserakahan, atau kelalaian dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, kita tahu bahwa sekarang buang sampah sembarangan, gotnya jadi mampet. Nah, itu kalau banjir salah siapa? Ya, salah manusia itu sendiri. Misalnya hutan dibabat karena perlu untuk mengambil isinya, tambang minyak, tambang mineral dari dalam bumi, dan ini merusak alam. Nah, sehingga terjadilah bencana. Jadi ini perbuatan manusia sendiri. Dan juga keseimbangan alam. Jadi artinya kita harus bisa menjaga keseimbangan alam. Jangan sampai alamnya timpang. Ya, artinya misalnya polusi udara, ini juga termasuk yang merusak keseimbangan alam. Oke, Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, ini semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, itu semua ada di dalam Al-Quran. Termasuk masalah rusaknya alam karena perbuatan manusia. Ya, misalnya banjir karena manusia menebang hutan sembarangan, ya. Kemudian polusi udara akibat pabrik yang tidak bertanggung jawab. Gempa bumi dan tsunami mungkin terjadi secara alam, tetapi cara manusia menangani bencana juga menentukan dampaknya. Nah, ini kurang lebih hal yang menyangkut soal tadi, yaitu sebagai teguran atau akibat perbuatan manusia sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai cara untuk menghapus dosa. Nah, ini juga ada makna seperti itu. Jadi bagi orang beriman, musibah yang menimpa bisa menjadi penghapus dosa jika diterima dengan sabar. Nah, ini. Jadi passwordnya harus sabar. Kalau nggak sabar ya jadi bukan menjadi satu penghapusan dosa. Jadi kita harus sabar. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, penyakit, kesedihan, kegelisahan atau gangguan, bahkan duri yang menusuknya, karena Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kita dapatkan ini di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi meskipun tampak buruk, bencana bisa menjadi sarana untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini bencana bisa jadi positif ya sebetulnya. Ya positifnya apa? Bahwa akan ada penghapusan dosa. Ya, yang kelima, menguatkan rasa kemanusiaan dan solidaritas. Nah, ini adalah hubungan antar manusia. Oke. Saat bencana terjadi, kita melihat banyak orang yang membantu, berbagi makanan, dan mendukung satu sama lain. Ini adalah cara Allah menguji rasa kemanusiaan kita. Nah, kalau ada yang tertimpa bencana, apakah kita ikut membantu? Tidak. Nah, kalau ikut membantu berarti kita masih mempunyai rasa kemanusiaan. Allah menyukai orang yang peduli terhadap sesama. Ya, kita ada rasa kepedulian. Karena mungkin saja itu nanti akan terjadi pada kita. Jadi kita harus saling mempedulikan. Sesama bisa menjadi jalan bagi untuk bersedekah. Ya, kita bersedekah, menolong orang lain, dan memperkuat hubungan sosial. Ya, jadi artinya salah satunya yaitu termasuk donasi
Nah, donasi juga adalah satu bentuk kepedulian. Ya, ya kami juga berharap bahwa di acara kami ini juga membutuhkan donasi untuk supaya acara ini bisa tetap istiqomah dilaksanakan karena ada program-program lain juga. Jadi bisa donasi. Nah, kesimpulannya apa dari pembahasan topik kita pagi ini? Allah bukan tidak baik. Ya, tapi jelas ya, Allah bukan tidak baik. Tetapi segala sesuatu terjadi dengan hikmah yang mungkin sebelum kita pahami sepenuhnya. Jadi kita mungkin nggak paham ada hikmahnya. Jadi bencana bisa menjadi ujian, pengingat, akibat dari perbuatan manusia, menghapuskan dosa, atau sarana mempererat solidaritas. Sebagai Muslim kita tidak hanya pasrah, tetapi juga berusaha mencari solusi, membantu sesama dan selalu berdoa agar Allah memberikan perlindungan dan ketabahan. Nah, semoga kita semua ketahui dan meminta perlindungan Allah dari diberikan kekuatan dan menghadapi setiap ujian. Nah, ini kita harap begini. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa sebetulnya Tuhan itu bukannya tidak baik, tapi memang ini adalah ujian. Jadi ini kalau sudah diketahui, bila mana nanti ketemu teman, saudara, kerabat, kalau mempertanyakan ini, mungkin sudah bisa dijawab dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Ya, kami berharap bahwa semuanya tentu dalam keadaan sehat walafiat. Jikalau ada yang sedang mengalami musibah, maka ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, sehingga tidak berputus asa. Kami di sini juga berusaha untuk menampilkan setiap topik yang menarik, mudah dimengerti, mudah dipahami, agar kita bisa berbagi. Berbagi bukan hanya antar kita saja. Video kami juga bisa di-share ke pihak-pihak lain yang membutuhkan, bebas. Jadi kami tidak menutup kemungkinan itu. Dan juga kami berharap bahwa acara ini akan tetap istiqomah, ya, berlangsung terus dari Senin sampai Sabtu. Moga-moga menjadi satu inspirasi dan motivasi sehingga kita bersama-sama bisa menjalani hidup dengan penuh warna dan juga punya harapan. Bagi pemirsa yang belum subscribe, kami harap bisa subscribe, komen, share, and like. Dan juga bagi pemirsa, penonton yang ingin berkomentar, silakan ditulis di komen, atau mungkin ingin testimoni, bisa juga kirimkan by email kepada kami di santosohalim1963@gmail.com. Dan bagi yang ingin konsultasi pribadi by WA, bisa ke nomor telepon genggam kami 0812 2657 6363. Kami berusaha akan memberikan jawaban, pandangan, dan juga sebagai konsep diskusi. Kami juga mohon maaf bila mana acara ini ternyata tidak baik, tidak sempurna, dan mungkin ada pihak-pihak yang tersinggung. Kami tidak merekayasa cerita yang ada kami sampaikan di topik ini, tapi kami ambil dari bahan-bahan yang umum dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kami mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan jumpa lagi di hari berikutnya dan dengan topik yang menarik. Dan kami berharap juga bila mana ada yang berniat untuk berdonasi, maka bisa kirimkan ke rekening bank kami yang sudah kami sediakan. Terima kasih, bukan nilai yang kami lihat, tapi adalah keikhlasan dan kepeduliannya. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami sampaikan undur diri. Kita jumpa lagi di topik berikutnya setiap pagi di program acara Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalim TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi pagi hari. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah.